warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friski Fahira dengan NPM 21141131020 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada hari ini saya melakukan kegiatan homestay mahasiswa angkatan 2021-2022. Kegiatan homestay saya berlokasi di Dusun 4 Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Desa Terbanggi Besar memiliki wilayah sebesar 213 km dengan jarak 8,4 km dari kecamatan dan 16 km dari kabupaten. Secara administrasi, Desa Terbanggi Besar terbagi menjadi 10 kampung. Di Dusun 4 Desa Terbanggi Besar ini terdapat fasilitas desa antara lain masjid, sekolah, TPA, dan toko sarana produksi pertanian. Kondisi jalan di Desa Terbanggi Besar sudah bisa dikatakan cukup bagus. Namun sayangnya, jalan menuju lokasi homestay sangat tidak memadai. Ibu Ernawati merupakan induk semang saya selama kegiatan praktik pengenalan pertanian atau homestay ini. Rumah Ibu Ernawati seluas 250 meter persegi dengan status kepemilikan yaitu milik sendiri. Ibu Ernawati memiliki lahan seluas 1 hektar yang berada di belakang rumahnya. Lahan ini ditanami berbagai komoditi, mulai dari padi, bayam, kemangi, dan juga kangkung. Ibu Ernawati juga memelihara beberapa hewan ternak antara lain sapi, kambing, dan juga bebek. Pada hari pertama homestay, saya dan Ibu Ernawati membersihkan rumput liar di sekitar sayur bayam yang masih muda. Sayur bayam ini tumbuh setelah 3 hari dari pemberian benih. Benih bayam ini didapat dari tanaman bayam yang sudah tua, yaitu pada bagian ujung bayam. Lalu, saya membantu Ibu Ernawati untuk menyiram sayur bayam. Penyiraman ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore kalau cuacanya terik. Namun, ketika hujan tidak dilakukan penyiraman sama sekali, karena akan menyebabkan akarnya menjadi busuk. Pada hari kedua, saya melakukan kegiatan pemupukan. Pemupukan ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pemberian pupuk kandang, kemudian yang kedua adalah pemberian pupuk urea sebanyak 2 kali. Pemberian pertama saat sayur bayam berusia 1 minggu. Kemudian pemberian yang kedua saat sayur bayam berusia 2 minggu. Alasan memilih pupuk urea pada sayur bayam adalah agar daun bayam menjadi hijau dan tidak menguning. Setelah diberikan pupuk urea, biasanya langsung dilakukan penyiraman agar daun bayam tidak mati karena zat kimia. Pada hari ketiga, saya melakukan kegiatan pemanenan. Pemanenan ini dilakukan secara manual tanpa alat apapun. Dilakukan selama kurang lebih 30 menit. 1 petak lahan biasanya mampu menghasilkan 100 ikat bayam. Pemanenan bayam dilakukan ketika bayam berusia 3 minggu. Setelah dipanen, bayam-bayam kemudian dicuci untuk menghilangkan tanah dan juga zat-zat pestisida yang masih berada pada bayam. Kemudian dilakukan kegiatan sortasi dan juga pengikatan daun bayam. Bayam-bayam yang sudah diikat ini siap untuk dibawa oleh tengkulak. Kemudian tengkulak membawanya ke pasar untuk dijual kepada konsumen. Pada hari keempat, saya melakukan kegiatan pembenihan. Kegiatan pembenihan ini dilakukan dengan cara mencampur benih bayam ke dalam pasir yang sebelumnya sudah dicampurkan dengan insektisida jenis Demetrin.
Alasan dicampurnya benih bayam menggunakan pasir adalah agar saat penyebaran benih itu merata. Kemudian alasan dicampurkannya demetrin pada benih bayam adalah agar benih bayam yang disebar itu tidak dibawa oleh semut keluar dari lahan. Kegiatan selanjutnya adalah penyemprotan pestisida pada sayur bayam. Penyemprotan ini menggunakan fungisida jenis Trimexil. Pada hari kelima, saya mengunjungi agroindustri pengolahan tempe yang berada di Desa Terbanggi Besar. Tempe yang berbahan kedelai ini awalnya direndam selama 1 jam lebih. Setelah proses perendaman, barulah kedelai ini direbus, kemudian didiamkan selama sehari semalam, yang kemudian direbus kembali. Kemudian kedelai dirambak bertujuan untuk memisahkan kulitnya, lalu dimasukkan ke dalam plastik untuk melalui proses fermentasi selama 2 hari. Sekian video vlog homestay dari saya. Terima kasih dan saya merasa senang mengikuti kegiatan praktik pengenalan pertanian ini. Karena melalui kegiatan ini saya mendapat pengetahuan mengenai proses pengolahan suatu komoditi mulai dari subsistem hulu sampai subsistem hilir. Saya juga mendapatkan dasar ilmu pertanian untuk menjadi bekal di semester selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.